Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita kesehatan untuk bisa belajar menimba ilmu agama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib, a'azzanallahu wa iyyakum. Minggu lalu kita bahas yaitu surah An-Naba, ya. Kita sampai pada pembahasan ayat yang ke-19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit-langit akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat pintu-pintu. Terbentuklah pintu-pintu langit, ya. Maksudnya di sini adalah turuqan wa masadik linuzulil malaikah. Yang mana langit, ketika kita lihat langit itu tidak ada celah, tidak ada lubang di langit itu. Namun pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membelah langit itu dan menjadikan pintu-pintu yang banyak. Yang mana pintu-pintu itu merupakan jalan turunnya para malaikat. Karena saking banyaknya malaikat, ya, turun, kemudian mereka akan melewati pintu-pintu itu. Kemudian ayat selanjutnya, wasuyiratil jibalu fakanat sarabah. Dan gunung-gunung yang akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala maka menjadilah seperti fata morgana. Jadi gunung-gunung itu yang pada hakikatnya kita lihat gunung berdiri kokoh dan dia berada di tempatnya. Namun pada hari kiamat nanti gunung itu akan berjalan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti fata morgana. Seperti dalam firman Allah yang lain dikatakan dalam surah An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha, ya, atau wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan engkau akan melihat gunung-gunung itu sehingga engkau menyangka bahwa gunung itu akan berada di tempatnya. Wa hiya tamurru marras sahab. Sedangkan gunung itu berjalan seperti jalannya awan. Jadi mudah sekali Allah Subhanahu wa taala memperjalankan gunung, ya. Dan inilah menunjukkan bahwa kiamat itu pasti akan terjadi, dan ketika kiamat terjadi semua alam semesta ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gunung-gunung itu
akan berhamburan seperti bulu-bulu yang berhamburan. Disebutkan dalam surah Al-Qari'ah ayat 5, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Dan gunung-gunung itu dia seperti bulu yang berhamburan. Seperti bulu yang berhamburan, ringan sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerbangkan gunung. Kata saraba di sini ada yang mengatakan makna saraba yaitu yakhilu ila an-nadhir annaha syai' wa laysat bi syai', yaitu seakan-akan orang melihat sesuatu berada pada tempatnya, namun ternyata dia tidak menemukan sesuatu itu. Seperti fata morgana lah, fala ainun wala athar, dan tidak ada bekasnya. Jadi dia seakan-akan melihat gunung, pada hakikatnya gunung itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti fata morgana. Dan semua bumi ini tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Semuanya sama dan semuanya datar. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfah fayadharuha qa'an safsafah la tara fiha 'iwaja wala amta. Dan tatkala mereka bertanya kepadamu, maksudnya wahai Muhammad, 'anil jibal, tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkan gunung itu dengan sehancur-hancurnya. Gunung yang tinggi seperti itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafah, lalu menjadikan gunung itu datar. La tara fiha 'iwaja wala amta, sehingga engkau tidak melihat di muka bumi ini, tidak melihat yang tinggi dan yang datar. Jadi semuanya sama. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah. Jadi semuanya akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi akan menjadi datar. Allah katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 47, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah. Dan pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, kami akan memperjalankan gunung-gunung itu, sedangkan kalian melihat bumi itu menjadi datar. Enggak ada tinggi, enggak ada rendah, semuanya datar. Jadi inilah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, Allah bisa saja memusnahkan semua alam semesta ini, dan semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, akan musnah, kecuali Allah yang Maha Kekal. Allah saja yang Maha Kekal. Jadi seseorang tidak pantas untuk menyombongkan apa yang dia miliki di muka bumi ini, karena semuanya akan musnah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Kata mirsada ini memiliki makna marsadatun muaddah, tempat yang sudah dikhususkan dan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang yang membangkang. Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang yang melampaui batas, itu ada tempat kembali mereka. Kata lit-taghin dalam bahasa Arab, mereka itu adalah al-maradatul usatul mukhalifuna lirrusul. Mereka adalah orang-orang yang membangkang, maradah. Al-usat, orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah.
Kemudian al-mukhalifuna lirrusul, orang-orang yang menyelisihi Rasul, menyelisihi ajaran para Rasul. Ya, jadi mereka inilah yang akan menempati tempat di neraka jahanam. Baik itu orang-orang yang membangkang, orang bermaksiat, orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul. Jadi orang-orang yang suka melakukan kesyirikan, orang-orang yang suka melakukan bid'ah, ya, orang-orang seperti ini akan disiapkan neraka jahanam. Marsadatun mu'addah. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan mirsada itu merupakan tempat pengintai. Ya. Yang mana pada hari kiamat nanti di neraka jahanam annahu la yadkhulu ahadul jannah hatta yajtaza bin nar. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki surga sampai dia melewati neraka dulu. Makanya neraka itu dijadikan sebagai tempat pengintai. Ya. Fa in kana ma'ahu jawaz naja wa illah tabasa. Jika seorang itu memiliki paspor, maksudnya paspor ini surat izin untuk masuk ya ke dalam surga, tapi melewati neraka dulu. Ya, kalau dia punya surat izin, maka dialah orang yang selamat. Wa illah tabasa. Tapi kalau enggak punya surat izin, mau masuk ke dalam surga, maka dia akan tertahan di neraka jahanam. Ya, ini tergantung amalan kita, Pak. Ya. Kalau orang-orang yang suka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dia di dalam neraka jahanam. Ya, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun orang-orang muslim, ya pada hakikatnya mereka semuanya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, namun mereka akan disiksa dulu di dalam neraka jahanam. Adapun orang-orang kafir, sudah jelas-jelas dia kafir, maka orang-orang seperti ini akan kekal dalam neraka jahanam. Karena ketika orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan surga atasnya. Kata Allah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga. Atau sesungguhnya orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah, Allah haramkan surga atasnya, dan tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini kata tahrim di sini ada dua. Ada tahrimul mutlak, ada tahrimul muqayyad. Tahrimul mutlak, pengharaman secara mutlak, tidak ada batasnya. Ya. Jadi tahrimul mutlak ini akan diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Jadi orang kafir yang jelas-jelas melakukan kesyirikan kepada Allah, dia akan kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Adapun orang-orang muslim yang mana dia melakukan kesyirikan kepada Allah, mungkin dia diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak selamanya. Itu yang disebut dengan tahrimun muqayyad, pengharaman yang dibatasi oleh Allah. Dan ini pun tergantung kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja mengeluarkan orang yang berbuat syirik itu kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya neraka jahanam akan disiapkan bagi orang-orang yang suka membangkang, orang yang bermaksiat, orang kafir, orang-orang yang suka menyelisihi ajaran para rasul. Lit-taghina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas, ma'aba, neraka jahanamlah tempat kembali mereka. Kata ma'aba ini memiliki arti marji'an, ya, atau marja', atau bisa juga marji'an, ya. Wa manqalaban wa masiran wa nuzulah. Tempat kembali, tempat mereka singgah, atau tempat mereka nanti menetap di situ. Ini bagi orang-orang yang melampaui batas. Jemaah salat maghrib yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa mirsada di sini artinya tempat pengintai, ini pendapat yang dipilih oleh Al-Hasan, kemudian Qatadah.
Kemudian berikutnya, labisina fiha ahqaba. Mereka itu akan menetap di dalam neraka jahanam selama bertahun-tahun. Kata ahqaba, di sini ada perselisihan di antara para ulama. Ahqaba diambil dari kata hukbun. Ya, maksudnya di sini makisina fiha ahqaba. Itu maksud labisin. Mereka akan menetap di dalam neraka jahanam ahqaba selama-lamanya. Maksudnya di sini berabad-abad mereka akan menetap dalam neraka jahanam. Ya. Ada yang mengatakan makna hukum di sini ada al-muddatu minaz zaman, waktu yang sangat lama. Ya, ada juga yang mengatakan ya seperti Ibnu Jarir, dia berkata qala Ali bin Abi Thalib li Hilal al-Hajari, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Hilal al-Hajari, ma tajiduna al-hukba fi kitabillahil munazzal. Kata dia, apa yang kamu dapatkan kata hukba, kata hukub di dalam kitabullah. Berapa sih jumlah dari hukub itu? Apa maksud dari hukub? Ya. Qala, dia mengatakan najiduhu 80 sanah. Yang dinamakan hukub itu ya seperti 80 tahun. 80 tahun lamanya. Kullu sanah isna asyar syahran. Setiap tahun itu ada 12 bulan. Kullu syahrin salasuna yauman. Setiap bulan itu ada 30 hari. Jadi di hari kiamat nanti setiap harinya itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Ya. Walaupun ini ada perbedaan para ulama, ya ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan di situ 80 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, ya seperti pendapat Al-Hasan, kemudian As-Suddi, dia mengatakan 70 sanah. Yang dinamakan ahqaba itu 70 tahun. Ya. Kemudian pendapat Abdullah bin Amru yang dimaksud dengan al-hukbu itu 40 sanah, 40 tahun. Ya, namun ya pendapat ini perbedaan para ulama ya. Intinya yang namanya ahqaba itu yaitu suatu masa yang sangat lama. Tidak bisa kita bandingkan hari di akhirat dengan hari di dunia. Karena satu hari dibandingkan dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Saking lamanya. Bagaimana kalau orang itu berada 70 tahun di neraka jahanam, tinggal kali saja. 70 kali berapa itu? Seharinya seperti 1000 tahun di dunia. Ya. Berarti 1 tahun kan ada 12 bulan. Tinggal kalikan saja itu, Pak. Ya. Berapa ribu tahun itu di neraka jahanam. Ya. Kemudian dikatakan lagi la yadhuquna fiha bardan wala syarabah. Mereka tidak akan merasakan kesejukan, tidak akan merasakan air minum yang segar. Ya. Maksudnya di sini la yadhuquna fiha bardan wala syarabah. La yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim wala syaraban tayyiban yataghadzawna bihi. Mereka tidak akan mendapatkan di dalam neraka jahanam kesejukan bagi hati-hati mereka. Karena saking panasnya. Ya, jadi mereka tuh terus merasa panas, ya. Wala syaraban tayyiban yataghadzawna bihi. Dan mereka tidak akan merasakan minuman yang lezat, minuman yang segar. Ya, yang mereka bisa nikmati di neraka jahanam. Ya, mereka tidak akan merasakan kesegaran, kesejukan, tidak akan mendapatkan minuman yang segar. Illa hamiman wa ghassaqa. Melainkan air yang sangat panas. Wa ghassaqa, dan bercampur nanah. Itu yang akan diminum oleh para penghuni neraka. Disebutkan oleh para ulama, ya seperti Abu Aliyah, dia mengatakan
istasna minal bardil hamim wa minasy syarabil ghassaq. Para penghuni neraka dia akan diberikan air minum yang sangat panas, air yang mendidih. Wa minasy syarabil ghassaq, dan minuman yang bercampur nanah. Ya. Maksudnya di sini huwa al-ghassaq, ya. Perbedaan antara hamim dan ghassaq. Al-hamim seperti yang disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Anas, kata hamim, fa huwal harul ladzi qad intaha harruhu wa humuhu. Ya. Yang namanya hamim itu adalah air yang sangat panas. Ya. Sehingga air ini sekali diminum manusianya langsung mendidih. Sekali minum. Ya. Wal ghassaq huwa majtama'a min sadidi ahli an-nar wa irkuhum wa dumu'uhum wa juruhuhum fahuwa baridun la yustata'u min bardihi. Yang namanya ghassaq yaitu nanah, ya, atau sesuatu yang bercampur, baik itu nanah, kemudian air keringat, itu campuran nanah, keringat, kemudian campuran air mata dan luka-luka yang ada di tubuh manusia. Ya. Itu campurannya, Pak. Itu dikasih minum ke penghuni neraka. Gimana baunya itu, Pak, ya? Nanah dikasih minum. Ya, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi la yaduquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan minuman yang segar atau kesejukan atau minuman yang enak kecuali nanah dan air yang mendidih. Ada yang mengatakan kata la yaduquna fiha bardaw wala syaraba, ini maksudnya adalah orang-orang penghuni neraka atau para penghuni neraka tidak akan merasakan tidur yang nyenyak di hari kiamat. Berarti maksud barda di sini an-naum, seperti yang dipilih oleh Ibnu Jarir, bahwa yang dimaksud dengan barda adalah an-naum. Jadi para penghuni neraka nggak bisa nyenyak tidur di neraka jahanam. Beda dengan penghuni surga. Nanti akan saya sebutkan. Ya, kalau para penghuni neraka tidur saja nggak nyenyak, bagaimana mau nyenyak? Setiap hari dikasih nanah, dikasih air yang mendidih, nggak bisa tidur nyenyak. Ya, jazaa'u wifaqa, itulah balasan yang setimpal bagi para penghuni neraka. Jazaa'u wifaqa, ay hadzal ladzi saru ilaihi min hadhihi al-'uqubah wafqa a'malihim al-fasidah allati kanu ya'malunaha fid dunya. Balasan yang setimpal itu balasan sesuai dengan amalan-amalan perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Ketika seorang melakukan amalan keburukan, maka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, apapun amalan yang kita lakukan itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, sebesar debu, maka Allah akan perlihatkan kebaikannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar debu, maka Allah juga akan perlihatkan keburukannya. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu, maksudnya orang-orang kafir, orang-orang yang suka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengharapkan adanya hari hisab. Ya. Padahal hari perhitungan pasti ada. Ya. Namun orang-orang kafir ini seakan-akan mereka tidak terima adanya hari hisab dan mereka tidak mengharapkan datangnya hari hisab. Ya, maksudnya kalimat ini lam yakunu ya'taqiduna an thamma daran yujazuna fiha wa yuhasabun. Mereka tidak meyakini bahwa adanya hari pembalasan, adanya hari perhitungan. Ya, sehingga mereka
ya berleha-leha hidup di dunia. Mereka menyangka bahwa mereka akan hidup selamanya di dunia dan mengingkari adanya hari hisab. Padahal hari hisab pasti akan terjadi. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya, kata Allah. Maksudnya, wa kanu yukadzibuna bi hujajillahi wa dalailihi ala khalqihi allati anzalaha ala rusulihi fayuqabilunaha bitakdzib wal mu'anadah. Mereka itu mendustakan hujjah-hujjah Allah, dalil-dalil yang Allah tunjukkan kepada makhluknya, yang Allah turunkan kepada para rasulnya untuk menyampaikan hujjah ini ya, kepada para makhluk. Lalu mereka mendustakan ayat-ayat Allah karena mereka ya sombong. Mereka mendustakan dengan sedusta-dustanya. Ya. Kata kidzaba itu artinya takdziba. Ya, ini artinya melakukan kedustaan dengan sedusta-dustanya. Tidak hanya sekedar dusta, tapi lebih dari itu. Ya. Ini maksud kata kidzaba. Kemudian berikutnya, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu pasti akan kami catat, kata Allah. Maksudnya adalah wa qad alimna a'malal ibad kullihim, ya, atau wa qad alimna a'malal ibad kullahum wa katabnaha 'alaihim wa sanajzihim 'ala dzalik inna khairan fa khairun wa inna syarran fa syarrun. Ya. Jadi segala sesuatu akan kami catat, kata Allah, di dalam sebuah tulisan. Dan sungguh kami telah mengetahui amalan-amalan semua hamba. Mau amalan kecil, amalan besar, Allah tahu semuanya. Dan kami akan catat semuanya, kata Allah. Dan kami akan berikan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jika itu kebaikan, maka akan dicatat kebaikan. Jika itu keburukan, maka akan dicatat sebagai sebuah keburukan. Ya, jadi semuanya tidak akan tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fadzuqu falan nazidakum illa adabah. Maka rasakanlah adab, dan kami tidak akan menambahkan kepada kalian melainkan siksa. Bagi para penghuni neraka, Allah tidak akan menambahkan kecuali siksa. Gak mungkin para penghuni neraka dikasih minuman yang lezat, makanan yang lezat, tidak mungkin. Yang ada itu akan ditambah siksanya. Setelah dikasih air yang mendidih, dipanggang dengan api neraka, dikasih nanah, ya, dan banyak hukuman di neraka jahanam. Makanya Allah katakan fadzuqu, rasakan. Ya. Dan kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali adab, yaitu siksa. Ya, ini Allah katakan kepada para penghuni neraka. Ya. Kemudian berikutnya, fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memberikan kabar gembira bagi para penghuni surga. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib wa tarhib. Targhib itu Allah memberikan motivasi. Bagaimana agar orang-orang semangat untuk beribadah kepada Allah. Allah ceritakan tentang kenikmatan di surga. Kemudian di sini juga ada tarhib untuk menakut-nakuti orang-orang yang membangkang kepada Allah. Yang mana orang membangkang itu tempat tinggalnya di neraka jahanam. Ya, jadi Allah sebutkan di ayat yang ke-30, ya, ayat yang ke-30 tentang balasan bagi para penghuni neraka. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan di surga. Allah katakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada keberuntungan. Ya, mafaza diambil dari kata faza yafuzu. Jadi di dalam ayat ini
Yaqulu ta'ala mukhbiran 'anis su'ada wa ma 'adda lahum ta'ala minal karamah wan na'imil muqim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang bahagia di dunia, dan Allah mengabarkan tentang balasan bagi para penghuni surga, ya, berupa kenikmatan yang abadi, ya, dan mereka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan. Kata mafaza ini ada perbedaan di antara para ulama, seperti Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak mengatakan bahwa makna mafaza yaitu mutanazziha. Orang-orang yang bertakwa dia akan menikmati surga, ya, dan mereka akan bersenang-senang di dalam surga. Mutanazziha diambil dari kata tanazzaha ya tanazzahu. Mutanazziha, menikmati keindahan surga. Kemudian berikutnya seperti perkataan Mujahid, Qatadah, kata mafaza diambil dari kata faza. Maksudnya fana jauh minan nar. Orang yang sukses, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang selamat dari api neraka. Ya. Jadi orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan, dan akan selamat dari api neraka. Itu maksud kata mafaza. Wal adhhar huna qaul Ibnu Abbas, dan di sini pendapat yang lebih jelas, pendapat yang lebih kuat, maksud kata mafaza yaitu mutanazziha. Bagi orang yang bertakwa dia akan menikmati kenikmatan surga. Yang mana kenikmatan surga itu? Ya, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia ketika di dunia. Allah katakan dalam hadis qudsi, a'adtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sungguh aku akan menyiapkan bagi orang-orang saleh, bagi orang-orang bertakwa, yaitu suatu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Saking indahnya surga. Keindahan di dunia tidak seberapa, ya, dibandingkan dengan keindahan surga. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan hada'iqa wa a'naba. Di dalam surga itu ada kebun-kebun dan ada anggur, a'nab. Diambil dari kata inab. Ya. Hada'iq ini maksudnya adalah al-basatin minan nakhil wa ghairiha. Di situ ada kebun-kebun kurma dan yang lainnya. Ada kebun kurma, mungkin ada kebun apel dan yang lainnya. Banyak kebun. Ya, saking banyaknya kebun-kebun yang ada di surga. Kemudian selain itu Allah siapkan wa'anaba. Ya, maksudnya di sini akan disiapkan kebun-kebun anggur, ya. Setelah itu wa kawa'iba atraba. Allah akan siapkan para bidadari. Masyaallah, ya. Kawa'ib di sini maksudnya adalah wa kawa'iba atraba. Huran kawa'ib, bidadari yang tidak pernah tua. Masya Allah, semuanya muda terus. Ya. Bahkan kata Ibnu Abbas, kata Mujahid dan yang lainnya, kata kawaib di sini maknanya nawahid. Ya'nuna anna sudyuhunna nawahidun lam yatadallina li'annahum abkarun urubun atrab. Ya. Maksudnya adalah mereka para bidadari semuanya akan menjadi muda, umurnya sebaya. Ada yang mengatakan antara 30 sampai 33 tahun. Ya, dan semuanya muda, nggak ada yang tua. Ya, dan semuanya segar, Pak, bidadarinya. Masyaallah. Ini akan diberikan kepada para penghuni surga. Ya. Nah, sampai disebutkan di sini ai fi sinnin wahidah. Ya.
mereka umurnya sebaya, sama semuanya. Ya, tidak ada yang tua, tidak ada yang yang kecil, semuanya muda, umurnya 30 sampai 33 tahun. Hah? Boleh, silakan ya. Ya. Berikutnya, Allah siapkan bagi para penghuni surga wa ka'san dihaqa. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wa ka'san dihaqa mamlu'atun mutatabi'ah, yaitu akan disiapkan cangkir-cangkir yang dipenuhi dengan khamr-khamr. Namun khamrnya beda dengan khamr di dunia. Kalau khamr di dunia kita minum bisa sempoyongan, Pak. Tapi kalau di akhirat, khamr akhirat itu nikmat dan bikin orang ketagihan. Minum secangkir khamr, pengen lagi. Dan cangkirnya langsung datang kepada kita. Ya, tinggal minum saja. Ya, kata ka'san di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata ka'san ingin Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ka'san di sini Allah khususkan cangkir-cangkir khamr. Ya, dipakai kata ka'san dihaqa. Kata Ikrimah, yang dimaksud dengan dihaqa yaitu sofiyah. Ya, akan diberikan khamr-khamr yang sofiyah, yang jernih, yang murni, ya, yang tidak memabukkan. Ya. Kemudian dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Al-Qatadah dan Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan dihaqa yaitu al-mala'ul matra'ah, yaitu cangkir yang dipenuhi dengan minuman yang lezat. Ya. Berikutnya, setelah para penghuni surga diberikan cangkir-cangkir khamr yang lezat, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka di surga nanti tidak akan pernah mendengar perkataan yang sia-sia. Tidak akan pernah mendengar perkataan dusta. Ya. Di surga enggak ada orang gibah. Di surga enggak ada orang ngomong sia-sia. Ya. Semua yang dia dengar perkataan-perkataan yang baik. Tidak ada kedustaan di surga. Seperti firman Allah, la lagwun fiha wala ta'sim. Tidak ada perkataan sia-sia dan tidak ada dosa dalam surga nanti. Seorang mau menikmati bidadari, berapapun bidadari yang dia mau silahkan. Ya, sudah tidak ada dosa lagi. Karena sudah di surga. Mau minum khamr dikasih sama Allah minum khamr. Ya. Karena di hari kiamat nanti itu sudah tidak ada lagi yang namanya amalan. Ya. Kita tinggal menunggu hari perhitungan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya, bahwa pada hari ini al-yaumu amalun wala hisab. Kita hanya bisa beramal dan tidak ada namanya hari hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan pada hari kiamat nanti kita hanya menunggu hari perhitungan dan sudah tidak ada lagi namanya amal ibadah. Tidak ada perintah sholat, perintah puasa dan yang lainnya. Kita hanya menikmati hasil dari amalan kita di dunia. Kemudian la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Ada yang mengatakan di sini laisa fiha kalamun lagin 'arin 'anil faidah wala ismun kadzib bal hiya darus salam wa kullu kalamin fiha salimun minan naqsi. Ya. Jadi para penghuni surga tidak akan pernah menemukan perkataan yang sia-sia yang tidak ada faedahnya. Ya. Dan tidak ada dosa, tidak ada kedustaan di sana. Karena surga merupakan darus salam, merupakan pintu keselamatan, rumah keselamatan, pintu keselamatan. Dan semua perkataan di dalamnya selamat dari kekurangan. Maksudnya semua perkataannya perkataan-perkataan yang baik. Tidak ada perkataan dusta, tidak ada perkataan perkataan sia-sia. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Itu merupakan balasan dari Tuhanmu ata'an hisaba. Yaitu balasan dari Tuhanmu merupakan pemberian yang tidak ada batasnya. Pemberian yang banyak, tidak ada batasnya. Maksudnya di sini
hadzal ladzi dzakarnahu jazahumullah bihi wa a'tahum ya wa a'tahumuhu bi fadlihi wa mannihi wa ihsanihi wa rahmatihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada mereka. Siapa mereka di sini? Para penghuni surga. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan karunia Allah, rahmat Allah, ya. Ata'an hisaba. Maksudnya kafian wafiran syamilan katsira. Ini lengkap nih. Kafian sempurna, wafiran banyak, syamilan menyeluruh, katsiran banyak, ya. Jadi pemberian Allah itu pemberian yang sangat banyak. Ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitabah. Tuhan langit dan Tuhan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. La yamlikuna minhu khitabah. Pada hari itu, ya pada hari kiamat nanti, para manusia tidak akan mampu untuk berbicara karena saking takutnya mereka. Jangankan manusia biasa, para nabi saja takut untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang yang berbicara tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tergantung amalan manusia, Pak. Kalau amalannya di dunia, amalan keburukan lebih banyak daripada amalan kebaikan, di akhirat nanti dia akan ketakutan dan akan bersuara dengan suara mendesah, ya. Suara enggak berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbisik saja mereka enggak berani. Ya, karena saking takutnya. Ya. La yamlikuna minhu khitabah. Maksudnya la yaqdiru ahadun 'ala ibtida'i mukhatabatihi illa biidnih. Seorang pun tidak akan mampu untuk mulai berbicara karena saking takutnya. Illa biidnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnih." Ya, barang siapa orang-orang yang diberikan syafaat, ya, dan tidaklah orang diberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Hud ayat 105 dikatakan, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidnih." Pada hari itu, pada hari kiamat, jiwa tidak akan mampu untuk berbicara kecuali dengan izin Allah. Karena semuanya gemetar, ketakutan, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu ruh berdiri, wal malaikah, maksud di sini para malaikat, ya, akan berdiri berjejer, berbaris. La yatakallamun, mereka tidak berani berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qala shawaba, dan mereka akan mengatakan kebenaran, ya. Perhatikan pada kata yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Para ulama, ya, para mufassirun berselisih pendapat tentang maksud kata ruh, ya. Ada yang mengatakan ruh di sini maksudnya arwahun bani Adam. Arwah-arwah atau ruh-ruh anak Adam. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Aufi. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan ruh di sini Banu Adam, yaitu anak Adam, anak cucu Adam. Pendapat ini dipilih oleh Al-Hasan, Qatadah, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan ruh di sini annahum khalqun min khalqillah ala suri bani Adam wa laysu bimalaikatin wala bibashar wa hum ya'kuluna wa yashrabun. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk seperti anak cucu Adam.
Mereka bukan malaikat, mereka juga bukan manusia. Mereka makan dan mereka minum. Ya. Namun ini perbedaan pendapat para ulama, ya. Pendapat yang berikutnya, ya, seperti pendapat Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak, yang dimaksud dengan ruh di sini Jibril. Ya, Jibril alaihi salam. Pada hari itu malaikat Jibril akan berdiri dan malaikat akan berbaris. Ya, malaikat-malaikat yang lainnya akan berbaris. Ya. Kemudian pendapat berikutnya, ya, seperti pendapatnya Muqatil bin Hayyan, yang dimaksud dengan ar-ruh di sini asraful malaikah wa aqrabu ila Rabbi azza wa jalla, yaitu malaikat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kata ar-ruh. Pendapat yang kelima, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan ar-ruh di sini adalah Al-Qur'an. Maksud ar-ruh yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 52, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan. Maksudnya di sini Al-Qur'an. Berarti ruh bisa bermakna Al-Qur'an. Kemudian pendapat yang keenam, pendapat yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalhah, ya, yang dimaksud dengan ruh annahu malakun minnal malaikah biqadri jami'il makhluqat, yaitu kumpulan para malaikat, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya para malaikat, ya, akan berbaris, mereka akan berbaris rapi, dan mereka itu tidak akan memulai berbicara, tidak akan berani untuk mulai berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang sebenar-benarnya, yaitu hari kiamat. Nah, perhatikan kata dzalikal yaumul haqq. Itulah sebenar-benarnya hari, maksudnya di sini hari kiamat. Suatu hari yang tidak ada hari setelahnya. Ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang berkehendak maka dia akan kembali kepada Tuhannya. Maksudnya di sini ma'aba marji'an wa tariqan yahtadi ilaihi wa manhajan yamurru bihi alaihi, yaitu tempat kembali mereka nanti, ya, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, inna andarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami akan berikan peringatan kepada kalian, yaitu adab qariba, adab yang dekat. Maksudnya di sini yaumul qiyamah li tuakkida wuqu'ahu sara qariban, bahwa pada hari kiamat itu hari yang pasti akan terjadi. Ya, Allah menegaskan di sini bahwa adab itu akan dekat. Ya. Dan seorang akan mendapatkan adab di hari kiamat nanti. Kemudian yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Maksudnya yu'radu alaihi jami'u amalihi khairuha wa syarruha, qadimuha wa hadithuha. Pada hari kiamat nanti, ya, seseorang akan melihat apa yang telah diperbuat oleh dua tangannya. Karena semua amalannya akan diperlihatkan oleh Allah. Tidak ada sedikit amalan pun yang tersembunyi dari Allah. Semua ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ditampakkan, yang buruk juga ditampakkan. Amalan yang dahulu, amalan yang
sekarang dia lakukan akan ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari itu orang-orang kafir akan mengatakan, coba seandainya aku dulu menjadi tanah saja. Ya. Jadi orang kafir menyesal. Kenapa dulu di dunia dia tidak menjadi tanah saja supaya dia tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi di akhirat nanti sudah tidak ada lagi penyesalan. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat mereka akan menyesali perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Namun penyesalan mereka sudah tidak ada gunanya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maksudnya di sini yawaddul kafir yauma idin annahu kana fid darid dunya turaba wa lam yakun khuliqa wala kharaja ila wujud. Ya. Orang kafir berkeinginan mereka ingin hidup di dunia seperti tanah saja. Iya, yang mana tanah itu kalau sudah jadi tanah namanya benda mati, apa yang mau diperbuat? Iya, namanya tanah. Jadi orang kafir akan pengen jadi tanah. Kalau memang dia hidup di dunia atau hidup di dunia lagi, mereka akan menjadi tanah. Maksudnya akan pengen menjadi tanah supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perkataan mereka ini atau penyesalan mereka sudah tidak ada gunanya. Wadzalika hina ainun adabillah, itulah merupakan adab Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhara ila amalihi al-fasidah, dia akan melihat amalan-amalannya yang buruk. Qad suttirat alaihi bi aidil malaikati as-safratil kiramil bararah, yang mana amalan-amalan mereka sudah dicatat di tangan-tangan para malaikat. Ya, sufil malaikah, dicatat. Ya, apapun yang mereka lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai binatang pun, ya, kalau binatang ini juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah akan menjadikan binatang itu menjadi tanah semuanya. Binatang enggak ada yang masuk neraka, enggak ada yang masuk surga. Kenapa? Binatang enggak punya akal. Beda dengan manusia. Ada golongan yang di neraka, ada golongan yang di surga. Tapi kalau binatang hanya dihisab sama Allah. Ya, seperti dalam riwayat, ya, di hari kiamat nanti ada 2 ekor kambing, yang mana ketika di dunia kambing yang bertanduk menubruk kambing satunya sehingga menghilangkan tanduk kambing yang satunya. Di hari kiamat nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, innama yawaddu dzalika hina yahkumullah bainal hayawanat allati kanat fid dunya fayafsilu bainaha bihukmihi al-adlu alladhi la yajur hatta innahu liyaqtassa lisyatil jamma minal qurana. Bahkan sampai kambing saja yang berkelahi, kemudian kambing satunya hilang tanduknya, di hari kiamat akan diadili oleh Allah. Tanduk kambing yang menubruk ini, yang menang di dunia, akan diberikan kepada kambing yang kalah. Ya, itu bagi hewan. Bagaimana dengan manusia? Ya, kalau orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita tafsiran dari surah An-Naba, ya, sampai ayat 40. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaallah minggu depan kita akan bahas tafsir surah An-Nazi'at. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Silakan. Apakah sama perhitungan yaumul hisabnya di akhirat nanti antara manusia dan jin? Terus nanti di surga, apakah surganya manusia sama dengan surganya jin? Atau juga sebaliknya, nerakanya pasti. Ya, terima kasih. Ya, manusia dan jin, ya, pada hakikatnya ini makhluk yang sama-sama beribadah kepada Allah. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah. Cuma alamnya saja yang beda.
Kalau kita alam nyata, alam dunia, namun jin beda alamnya. Ya, alam gaib, hanya Allah yang tahu tentang keberadaan mereka. Masalah tempat kembali mereka antara jin dan manusia, karena mereka ini ada yang taat kepada Allah, ada juga yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Ya, tempatnya sama. Ada yang di neraka, ada juga yang di surga. Seperti itu. Mereka juga akan diadab oleh Allah. Mereka juga ada nanti yang diberikan balasan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama. Ya. Ya, sama. Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.